Selamat datang di channel Multi Audiobox Pemberontak Abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 116 tanpa judul. Teng Huayuan tidak langsung bertindak karena ia sangat gelisah. Dalam hatinya, ia tidak percaya bahwa Wang Lin bisa mencapai tahap pertengahan Nas Chen Soul sama sekali, tetapi pemandangan di hadapannya mengatakan sebaliknya. Baik aura, energi spiritual, maupun indera ilahi Wang Lin, semuanya berada di tahap Nas Chen Soul. Ditambah lagi fakta bahwa ia baru saja berteleportasi, Wang Lin benar-benar berada di tahap Nas Chen Soul. Jika Wang Lin hanya berada di tahap awal, maka Teng Huayuan masih akan bersedia bertarung, tetapi tingkat kultivasi yang ditunjukkan Wang Lin adalah tahap pertengahan Nas Chen Soul, jadi Teng Huayuan mau tidak mau harus waspada. Semua orang yang hadir begitu fokus pada pemuda di langit sehingga tidak ada yang memperhatikan formasi itu bersinar lagi ketika seorang pemuda lain berjalan keluar dan berbaur dengan kerumunan. Dia menatap Teng Huayuan, yang berada di udara, lalu matanya tertuju pada bendera hitam di tangan Teng Huayuan. Teng Huayuan memusatkan seluruh perhatiannya pada Wang Lin. Meskipun ia merasakan fluktuasi dalam kutukannya, ia tetap menatap Wang Lin. Ia melambaikan tangan kanannya dan sebuah jiwa keluar dari bendera kecil itu. Ia mengutuk jiwa itu dengan senyum dingin dan memasukkan bendera itu kembali ke dalam tas penyimpanannya. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan tekanan dari 3 bulan lalu muncul kembali. Seluruh langit tertutup awan gelap. Tak lama kemudian, sepasang tangan raksasa muncul dari awan dan mendorong awan-awan itu hingga terpisah. Sebuah kepala raksasa pun muncul. Raksasa ini adalah raksasa yang sama dari 3 bulan lalu. Saat ia muncul, hal pertama yang ia perhatikan adalah pemuda di udara. Ia menunjukkan ekspresi aneh, tetapi ia bergumam sedikit pada dirinya sendiri, lalu mengabaikan pemuda itu. Ia berteriak ke arah para kultivator Zhao, 3 bulan telah berlalu. Jalan menuju medan pertempuran asing akan terbuka. Dengan itu, dia menembakkan 2 berkas cahaya hitam dari matanya. Kedua berkas cahaya itu saling bertautan dan membentuk lingkaran raksasa di udara. Saat lingkaran itu muncul, langit tampak kehilangan semua cahaya. Lingkaran itu seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di langit. Raksasa itu melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah batu. Begitu batu itu muncul, ia meledak menjadi beberapa bagian yang berubah menjadi simbol-simbol aneh. Simbol-simbol itu dengan cepat tercetak di tepi lingkaran. Semua energi spiritual dalam diri Zhao dengan cepat berkumpul di dalam lingkaran tersebut. Energi spiritual untuk pertama kalinya menjadi terlihat ketika kabut tebal energi spiritual berkumpul untuk diserap oleh lingkaran tersebut. Saat lingkaran itu menyerap energi spiritual, simbol-simbol di lingkaran itu menjadi lebih terang. Akhirnya, lapisan tipis muncul di dalam lingkaran. Lapisan itu hampir transparan. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam lapisan itu terdapat ruang kosong yang dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang hancur, harta karun magis, dan material yang melayang-layang. Wang Lin saat ini bersembunyi di antara kerumunan. Dia tidak melihat ke arah lingkaran itu, tetapi ke pinggang Teng Huayuan, karena di sana tergantung tas hitam miliknya. Perubahan di langit itu di luar dugaannya dan mengacaukan rencananya, tetapi tak lama kemudian, matanya berbinar dan dia dengan cepat menghitung. Perlahan, dia tersenyum. Raksasa itu tiba-tiba melukai jarinya dan mengeluarkan setetes darah.
Tetesan darah itu bergerak seperti meteor dan mendarat di lapisan tipis tersebut. Lapisan tipis itu meleleh dengan cepat, seperti air panas yang dituangkan ke atas salju. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menyalurkan energi spiritual ke harta karun yang diberikan Adai kepadanya dan bergumam, "Serang." Wang Lin telah mempelajari harta sihir ini dengan saksama selama 2 bulan kultivasi tertutup dan menemukan bahwa orang yang dibentuknya dapat diubah. Setelah menyerap kekuatan spiritualnya, harta itu bahkan berhasil menyerap sedikit kutukan. Pemuda di langit itu dengan cepat melambaikan tangannya dan seekor naga ungu keluar dari tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi naga ungu raksasa. Naga itu meraung dan mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar. Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah drastis. Dia sekarang yakin bahwa Wang Lin memang berada di tahap pertengahan Nas Chen Sol. Tidak mungkin Wang Lin bisa memancarkan aura sekuat itu jika tidak demikian. Tubuh naga itu bergerak dan melesat ke arah Teng Huayuan seperti kilat. Naga itu memperlihatkan giginya dan bau darah di mulutnya membuat Teng Huayuan ketakutan. Teng Huayuan dengan cepat mundur sambil menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah itu berubah menjadi beberapa nyamuk besar yang menyerbu ke depan untuk mencoba menghentikan naga raksasa itu. Setelah itu, Teng Huayuan dengan cepat menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera sepanjang 7 kaki. Saat bendera itu muncul, angin dingin mulai bertiup. Ribuan wajah individu muncul di bendera tersebut. Ekspresi mereka dipenuhi rasa sakit saat mereka berteriak histeris. Tangan kanan Teng Huayuan mengibarkan bendera dan wajah-wajah di dalamnya terlempar keluar. Satu persatu, kepala-kepala tanpa tubuh itu menyerbu ke arah naga raksasa, mata mereka dipenuhi permohonan untuk mati. Lin Yi mengusap dagunya sambil memandang bendera itu dan menggelengkan kepalanya. Bendera jiwa ini tidak cukup. Dengan hanya 30.000 jiwa, ini bahkan belum mencapai tingkat penyelesaian pertama. Punan Zi mendengarnya dan mengangguk. Apa yang dikatakan utusan itu benar. Dulu, ketika aku berada di medan perang asing, aku melihat bendera jiwa dengan lebih dari 1 juta jiwa. Kekuatannya memang menakutkan. Lin Yi terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah bendera jiwa yang belum lengkap dari negara kultivasi tingkat 4. Sekte pemurnian jiwa di negara tingkat 5 Pilu memiliki bendera jiwa sebagai harta sekte mereka. Konon, jumlah jiwa di dalam bendera itu melebihi 1 miliar dan telah dikumpulkan selama ribuan tahun sejarah sekte tersebut. Teng Huayuan mengibarkan bendera jiwa dan 30.000 jiwa terbang menuju naga raksasa. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa itu mengelilingi naga dan memasukinya, tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Jiwa-jiwa itu tidak menemui perlawanan apapun saat memasuki naga. Seolah-olah naga itu tidak ada. Jiwa-jiwa itu masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Chapter 117. 30.000 jiwa itu keluar masuk tubuh naga seolah sedang berpesta. Teng Huayuan tercengang astonished saat naga itu melewati jiwa-jiwa tersebut dan menyerbu ke arahnya. Ekspresi Teng Huayuan menjadi sangat gelisah, namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mundur. Dia melemparkan beberapa harta sihir pertahanan untuk menghentikan naga itu, tetapi tidak peduli apapun yang dilakukan harta sihir itu, mereka tidak dapat menghentikan naga tersebut. Naga itu melewatinya seolah-olah tidak ada apa-apa, mengeluarkan raungan, dan menelan Teng Huayuan. Ekspresi Lin Yi tampak aneh. Dia menatap raksasa yang sedang menikmati pertunjukan itu, dan mendapati bahwa ekspresi raksasa itu juga aneh.
Keduanya saling pandang, lalu raksasa itu tertawa dan menatap naga itu dengan ekspresi main-main. Teng Huayuan hanya merasakan hembusan angin lembut saat naga itu melahapnya. Naga itu tampak sangat ganas, tetapi begitu menyentuhnya, naga itu menghilang tanpa jejak. Teng Huayuan sudah lama tidak merasakan keringat dingin, tetapi saat itu, punggungnya dipenuhi keringat. Ilusi, wajah Teng Huayuan berubah dari hijau menjadi merah. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan mengumpat dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia mengumpat sejak mencapai tahap formasi inti beberapa ratus tahun yang lalu. Dia ketakutan setengah mati oleh ilusi di depan semua kultivator Zhao. Kemarahan Teng Huayuan tiba-tiba mencapai batasnya. Dengan muram, dia menamparkan tas penyimpanannya untuk mengeluarkan bendera hitam dan membunuh anggota keluarga Wang Lin satu persatu tepat di depannya, tetapi tepat pada saat itu, titik-titik cahaya muncul di udara. Cahaya itu berkumpul dan pemuda itu muncul kembali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan kilatan cahaya biru kehijauan yang dipenuhi hawa dingin melesat ke arah Teng Huayuan. Teng Huayuan mencibir. Ia tidak hanya tidak mundur, tetapi malah maju. Ia mengulurkan tangannya dan berkata dengan sinis, yang pertama adalah ilusi, tetapi yang kedua mungkin bukan. Apakah trik kecil ini satu-satunya yang kau punya, Wang Lin? Dengan itu, tangannya meraih pedang terbang. Kilatan cahaya hijau muncul dan pedang terbang itu menghilang. Pedang itu muncul kembali di belakang Teng Huayuan dan tanpa ampun menyerang punggungnya. Terdengar bunyi denting saat pedang menusuk sepotong logam. Pedang itu terpental jauh. Dari sobekan pakaian Teng Huayuan, terlihat sebuah lempengan baju zirah emas. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Teng Huayuan saat ia bergerak maju dengan ekspresi gelap. Ia muncul di hadapan pemuda itu dan meraihnya dengan garis-garis hitam yang memanjang dari kuku jarinya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya dan 8 pilar darah muncul. Kedelapan pilar itu bergabung membentuk sebuah sangkar. Pada saat yang sama, pemuda di udara itu tidak hanya tidak panik, tetapi juga menunjukkan ekspresi mengejek. Saat tangan Teng Huayuan mendekat kepadanya, tubuh pemuda itu berubah menjadi titik cahaya dan perlahan menghilang. 2 butir cahaya berwarna sian, satu besar dan satu kecil, muncul di tempat pemuda itu berada. Kedua butir cahaya sian itu dengan cepat bertabrakan satu sama lain. Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah. Pada saat itu juga, gelombang cahaya cian menyebar dan langsung menutupi segala sesuatu dalam radius 1 kilometer. Segala sesuatu dalam radius 1 kilometer berubah menjadi lautan es. Lin Yi menyipitkan matanya dan berpikir, menarik, anak kecil ini menarik. Dia tidak hanya memiliki manik 1000 ilusi dari kota ilusi, dia juga memiliki es biru dari sekte dunia bawah. Pedang terbang itu juga tidak biasa. Meskipun itu tiruan, tetap saja sangat kuat. Raksasa di langit itu juga terkejut saat melihat ke arah formasi di lembah Jueming dan mengeluarkan senyum aneh. Di langit, lapisan tipis di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 2 naga hitam itu hampir sepenuhnya mencair. Lapisan itu akan segera terbuka. Kedelapan pilar darah di sekitar Teng Huayuan mengeluarkan suara retakan saat langsung membeku dan kehilangan fungsinya sebagai penjara. Pada saat yang sama, gelombang es biru dengan cepat merambat naik ke kaki Teng Huayuan. Dia merasakan gelombang dingin memasuki tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Namun, dia tidak panik. Tingkat dingin ini tidak akan terlalu mempengaruhinya. Dia mengalirkan energi spiritual melalui tubuhnya dan pulih.
Pada saat yang sama, Wang Lin, yang berada di pintu masuk lembah Jueming, tiba-tiba menggunakan salah satu dari dua teleportasi yang tersisa. Dia muncul tepat saat cahaya biru menyebar. Berkat ketahanan tubuhnya terhadap dingin, dia tidak terpengaruh dan diam-diam muncul di belakang Teng Huayuan. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak punya peluang dalam pertarungan melawan kultivator Nas Chen Sol. Teng Huayuan hanya perlu mengangkat tangannya untuk membunuhnya berkali-kali, jadi Wang Lin bahkan tidak berpikir untuk membalas dendam. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh, dia menekannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tas penyimpanan Teng Huayuan. Teng Huayan memperhatikan Wang Lin ketika ia muncul di belakangnya. Ia tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa itu adalah Wang Lin. Ia mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi tubuhnya masih dalam proses pemulihan dari kekakuan, sehingga gerakannya lambat dan kemunculan Wang Lin begitu tiba-tiba. Saat ia melihat Wang Lin sudah berada di atas tas miliknya. Teng Huayuan menunjukkan ekspresi mengerikan dan berteriak, meledak. Sebuah kekuatan penghancur tiba-tiba keluar dari tas penyimpanan saat tangan Wang Lin menyentuhnya. Kekuatan itu memasuki tubuhnya dan menjalar ke lengannya. Ledakan dimulai dari ujung jarinya dan menyebar dengan cepat. Wang Lin mengertakkan giginya. Pedang terbang muncul, memotong tangannya, dan dia menggunakan kekuatan ledakan itu untuk mendorong dirinya mundur. Pada saat yang sama, tangan kirinya bergerak dan meraih tas penyimpanan dengan teknik daya tariknya sambil dengan cepat melarikan diri. Ketika Teng Huayuan kembali bisa bergerak, dia melangkah maju. Dia langsung keluar dari area cahaya biru kehijauan dan mengejar Wang Lin. Ia mengejar dalam sekejap mata, mengulurkan tangan, dan berteriak, "Wang Lin, apakah kau pikir hanya karena kau memiliki tas penyimpananku, kau bisa membukanya? Karena kau telah membunuh cicitku, aku akan memurnikan jiwamu menjadi bendera jiwa dan membiarkanmu menderita siksaan yang lebih buruk daripada kematian." Tangan kanan Wang Lin hancur total. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk membekukan lengannya agar pendarahannya berhenti. Dia tidak berani menyentuh tas penyimpanan Teng Huayuan. Teng Huayuan memegangnya dengan teknik daya tariknya. Teng Huayuan merasa sangat kesal karena harus berurusan dengan seorang junior dari pendirian yayasan di depan semua orang sudah merupakan hal yang sangat memalukan. Jika dia langsung menangkap atau membunuh Wang Lin, itu tidak akan terlalu buruk, tetapi dia tertipu hingga berada dalam keadaan yang menyedihkan oleh ilusi dan kemudian es biru itu menahan tubuhnya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, Wang Lin berhasil mencuri tas penyimpanannya. Dia merasa sama tersinggungnya seperti jika ditampar di wajah, dan ini bukan hanya satu tamparan, melainkan seperti ditampar berulang kali. Yang paling membuatnya kesal adalah Wang Lin jelas tidak akan mampu bertahan dari satu serangan, tetapi tahu cara berteleportasi. Hal ini sangat mengejutkan Teng Huayuan karena berteleportasi adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator Nas Chen Sol. Selain semua itu, yang paling mengejutkan Teng Huayuan adalah tekad dan ketegasan Wang Lin untuk memotong tangan kanannya sendiri demi menghentikan penyebaran ledakan. Pada saat itu, Teng Huayuan tak kuasa memuji Wang Lin, tetapi pujian itu dengan cepat tergantikan oleh kebencian. Semakin tegas Wang Lin, semakin besar keinginan Teng Huayuan untuk membunuhnya. Wang Lin, kau tak bisa menyalahkan siapapun atas pembunuhan cicitku, tapi kau bisa tenang. Setelah aku membunuhmu, aku akan menghabisi Jimo tua, yang mengirim Teng Li untuk mengejarmu, dan murid-muridnya untuk menemanimu ke neraka.
Teng Huayuan mencibir dalam hati dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, angin dingin mulai bertiup. 30.000 jiwa keluar dan menyerang Wang Lin. Untuk mencegah Wang Lin menggunakan teleportasi lagi, Teng Huayuan memukul dadanya sendiri dan jiwa barunya muncul di atas kepalanya. Dengan raungan, jiwa barunya menyusut drastis. Bola darah keluar dari mulut jiwa barunya. Saat bola darah itu muncul, ia mulai membesar hingga menyelimuti area tersebut. Akibat kutukan itu, saat darah menyelimuti area tersebut, Wang Lin mendapati tubuhnya langsung lumpuh. Ia hendak berteleportasi, tetapi kemudian ia melihat lurus ke depan dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Ia menatap jiwa-jiwa yang datang menghampirinya dan meneteskan 2 aliran darah. Jiwa-jiwa yang dilihatnya memiliki ekspresi penuh kesakitan, dan salah satunya adalah ayahnya. Teng Huayuan memperhatikan ekspresi Wang Lin. Ia tiba-tiba memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia tertawa menyeramkan. Kau lihat. Kau benar-benar berpikir aku akan menempatkan seluruh jiwa keluargamu hanya dalam satu bendera jiwa. Wang Lin, kau terlalu naif. Dengan itu, ia menunjuk dengan tangannya dan 30.000 jiwa itu berhenti. Kemudian, jiwa ayah Wang Lin terpisah dari kelompok itu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin menggertakkan giginya saat darah mengalir deras dari mulutnya. Dia menyaksikan jiwa ayahnya memasuki tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit yang mengerikan, dia mulai tertawa getir. Tawanya semakin keras saat dia batuk mengeluarkan beberapa tegukan darah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Jadi ini dunia kultivasi. Bagus, bagus." Dia membenturkan dahinya dan meludahkan seteguk energi spiritual yin. Dia dengan hati-hati membungkusnya di sekitar jiwa ayahnya sedemikian rupa sehingga tidak membekukannya. Teng Huayuan memperhatikan Wang Lin dan tiba-tiba merasakan merinding di hatinya, tetapi tak lama kemudian, ia merasa agak lucu bahwa ia takut pada kultivator tingkat pendirian dasar. Namun, ia tidak bisa menghentikan rasa merinding di hatinya yang semakin intens. Ia melambaikan tangannya lagi dan jiwa lain muncul dari kumpulan 30.000 jiwa. Kali ini, itu adalah ibu Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia melepaskan tas yang dipegangnya dengan teknik daya tarik. Tas itu sekarang tidak berguna baginya. Kenangan masa kecilnya, sebelum ia memasuki sekte Heng Yue, membanjiri pikirannya. Wang Lin, lihat betapa murah hatinya aku, membiarkanmu bersatu kembali dengan orang tuamu. Saat Teng Huayuan berbicara, dia menunjuk dengan jarinya dan jiwa ibu Wang Lin memasuki tubuh Wang Lin. Rasa sakit di tubuhnya tak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang dirasakannya di hatinya. Wang Lin bisa merasakan hatinya berdarah. Dia menatap dingin Teng Huayuan yang sekali lagi menggunakan energi spiritual yin-nya untuk membekukan dan melestarikan jiwa ibunya. Teng Huayuan tersenyum menyeramkan dan berkata, "Baiklah, biarkan permainan ini berakhir. Aku tahu kau ingin menggunakan terowongan menuju medan perang asing untuk melarikan diri. Kau bisa mengurungkan niat itu." Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan tas penyimpanan Wang Lin terbang ke tangan Teng Huayuan. Dia meremas tas penyimpanan itu, menghancurkan semua yang ada di dalamnya beserta token-tokennya. Pada saat yang sama, 30.000 jiwa menyerbu Wang Lin dan mulai melahap daging dan energi spiritualnya. Wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kulitnya. Bahkan ada yang menyerang jiwa orang tua Wang Lin, yang dikelilingi oleh es milik Wang Lin, tetapi Wang Lin menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka. Tak lama kemudian, tangan kiri Wang Lin dilahap dengan kecepatan yang terlihat jelas di hadapannya.
Setelah itu, kedua kakinya pun ikut dimakan. Sepanjang waktu itu, Wang Lin tidak mengeluarkan suara sedikit pun sambil menatap dingin Teng Huaiyuan. Hal ini membuat rasa dingin di hati Teng Huaiyuan semakin kuat. Raksasa di langit itu menatap Wang Lin dan dengan bersemangat berpikir, aura permusuhan. Ini aura permusuhan. Saat 30.000 jiwa mengamuk di dalam dirinya, tubuhnya perlahan hancur. Teng Huaiyuan memasang ekspresi serius sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Lier, kakek. Buyutmu sedang membalas dendam untukmu. Lihat saja, ini belum berakhir. Begitu tubuhnya hancur, aku akan mengambil jiwanya." Wang Lin tertawa getir. Ia tidak merasakan sakit di tubuhnya. Ia memanfaatkan kesempatan selagi masih bisa bernapas untuk menggunakan teknik daya tariknya, membungkus es yang berisi jiwa orang tuanya dan memindahkannya ke dadanya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Bahkan jika ia harus mati, ia ingin mati bersama orang tuanya. Dia tidak menyesal keluar dari lembah Jueming. Dia tahu bahwa jika dia bersembunyi, dia hanya akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi bahkan jika ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah. Keluar memberinya secercah harapan untuk mencuri kembali jiwa orang tuanya. Jika dia tetap di dalam, dia bahkan tidak akan memiliki secercah harapan sekecil itu. Tubuhnya terperangkap dalam penjara darah ini. Dia sudah mencoba berteleportasi, tetapi mendapati bahwa dia tidak mampu melakukannya. Saat ini, hanya ada kebencian di hati Wang Lin. Ayah, ibu, Taizu tidak berbakti. Jika ada kehidupan lain setelah ini, kuharap aku bukan putra kalian karena aku tidak layak tampakku, kalian tidak perlu menderita. Wang Lin menangis darah sambil menutup matanya. Tepat saat itu, sebuah suara kuno keluar dari dada Wang Lin. Tak lama kemudian, tubuh Wang Lin meledak. 30.000 jiwa keluar dari tubuh Wang Lin dengan panik saat seberkas cahaya menangkap jiwa orang tua Wang Lin, menembus penjara darah, dan memasuki medan pertempuran asing. Film yang sudah meleleh lebih dari 80 hingga 90% itu tiba-tiba runtuh akibat terpaan sinar cahaya. Ekspresi raksasa dan Lin Yi tiba-tiba berubah ketika mereka melihat seberkas cahaya itu. Lin Yi berteriak, "Itu!" Begitu dia mulai berbicara, dia segera menutup mulutnya dan melompat ke medan pertempuran asing. Namun, saat dia menyentuh lingkaran yang dibentuk oleh dua naga hitam, dia terpental kembali. Chapter 118 Medan Perang Asing. Raksasa itu menunjukkan ekspresi serakah dan tertawa. "Bagus, bagus. Pujian untuk ini akan menjadi milikku. Panen hari ini cukup bagus. Pertama, aku melihat aura permusuhan dan kemudian aku melihat manik-manik itu. Lin Yi, jika kau berani melawanku, aku akan membunuhmu." Dengan itu, raksasa itu keluar dari awan. Tubuhnya lebih dari 100 kaki tingginya. Ia memancarkan aura yang menekan orang. Terdengar suara retakan dari tubuhnya saat ia menyusut hingga seukuran orang normal. Terdapat bekas palu di dahinya. Lin Yi berteriak, "Cek! Apa maksudmu?" Raksasa itu menatap Lin Yi dan berjalan masuk ke dalam lingkaran. Setelah masuk, dia melambaikan tangannya dan lingkaran itu kembali berubah menjadi dua naga. Portal itu menghilang tanpa jejak. Langit segera menyala kembali dan awan-awan menghilang. Ekspresi Lin Yi sangat buruk saat dia menatap dingin Teng Huaiyuan yang masih tercengang. Dia tertawa dingin lalu menghilang di cakrawala. Setiap kultivator di luar lembah Jueming mengingat pemuda yang berani bertarung dengan kultivator Nas Chen Sol. Kultivator Foundation Establishment bernama Wang Lin terukir di hati setiap orang.
Hak Zhao untuk memasuki medan perang asing telah dirampas tanpa ampun. Tidak masalah apakah masih ada token yang tersisa karena utusan utama yang datang untuk membuka terowongan telah pergi mengejar sesuatu. Mengapa dia masih mengingat hal sekecil ini? Lin Yi dipenuhi amarah saat menyaksikan barang yang dicari oleh serikat kultivasi diambil di depan matanya. Perasaan ini membuatnya ingin muntah darah. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana manik itu selalu berada di Zhao dan bagaimana dia adalah pengawas Zhao. Jika ini terungkap, itu akan sangat memalukan. Wajah Teng Huayuan muram karena dia tidak tahu apakah Wang Lin sudah meninggal atau belum. Dia percaya Wang Lin telah meninggal, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan takut yang menghantui hatinya. Orang-orang di luar lembah Jueming secara bertahap pergi dan kisah Wang Lin menyebar bersama mereka. Akhirnya, setiap kultivator di Zhao mengenal Wang Lin. Punan Zi membawa para murid kembali ke Sekte Xuandao. Ada seorang murid perempuan di belakangnya. Dia adalah Liu Mei. Dia mengamati semuanya dan merasakan kepedihan di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki secercah rasa sayang untuk Wang Lin. Secercah rasa sayang ini tidak hanya tidak hilang seiring waktu, tetapi akan muncul kembali di hatinya di tengah malam. Wang Zuo dan Wang Hao juga mengetahui apa yang terjadi di luar lembah Jueming. Kebencian mereka terhadap Wang Lin atas kehancuran yang ditimbulkannya secara bertahap menghilang. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak punya nyali untuk melawan kultivator Nas Chen Sol. Tapi ini bukan berarti mereka berdua menyerah pada balas dendam. Wang Zuo dan Wang Hao bertekad untuk membunuh Teng Huayuan. Itu adalah tujuan hidup mereka. Setelah Punan Zi kembali, ia mengetahui tragedi yang menimpa keluarga Wang. Atas permohonan Liu Mei, ia menerima Wang Hao sebagai muridnya. Liu Mei tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Wang Lin, meskipun Wang Lin tidak akan pernah mengetahuinya. Teng Huayuan kembali ke kota keluarga Teng dengan perasaan takut dan melakukan kultivasi tertutup. Dia bersumpah tidak akan keluar sampai mencapai tahap akhir jiwa Naschen. Seluruh wilayah Zhao tiba-tiba tampak hening. Medan pertempuran asing itu dipenuhi dengan celah ruang dan angin baja. Saat ini juga, ada ribuan orang dari puluhan negara kultivasi tingkat 3 di sini untuk membersihkan medan pertempuran. Kultivator tingkat tertinggi di sini berada pada tahap akhir pembentukan fondasi. Dengan tingkat kultivasi ini, mereka hampir tidak bisa melangkah tanpa berada dalam bahaya, jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas membersihkan medan pertempuran? Faktanya, ketika mereka memasuki medan perang asing, utusan agung yang membuka terowongan memberi masing-masing dari mereka sepotong giok. Giok ini melindungi mereka dari angin baja dan akan memindahkan mereka kembali ke negara mereka sendiri setelah 50 tahun. Namun, menghadapi celah spasial misterius yang bisa muncul di mana saja, batu-batu giok ini tak berdaya. Medan pertempuran di luar negeri masih sangat berbahaya bagi para kultivator tingkat pendirian fondasi ini, tetapi jika mereka berhati-hati dan beruntung, mereka masih bisa keluar hidup-hidup. Secara umum, tingkat kelangsungan hidup di medan pertempuran asing adalah 30%. Meskipun tidak tinggi, jika mempertimbangkan semua material dan harta karun magis yang dapat mereka temukan saat membersihkan, itu tidak terlalu buruk. Lagi pula, kultivasi adalah hal yang menantang surga, jadi semakin tinggi risikonya, semakin besar pula imbalannya. Dan siapapun yang kembali dengan selamat dari medan perang asing akan memiliki status yang lebih tinggi di dalam sekte.
Tingkat kultivasi mereka juga akan lebih tinggi karena kultivasi di medan perang asing jauh lebih cepat daripada di sekte mereka. Lagi pula, medan pertempuran asing memiliki energi spiritual yang sangat padat. Hal itu, ditambah dengan bahaya yang terus-menerus selama bertahun-tahun, memaksa tingkat kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Pada dasarnya, setiap kali pembersihan selesai, akan ada orang-orang yang berhasil membentuk inti mereka. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak kultivator pendirian fondasi mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke sini. Saat ini, di medan pertempuran asing, di sudut timur Laut ke-67, ada seorang pemuda berbaju putih yang sedang mengorek tubuh seseorang dengan pisau. Jika diperhatikan lebih dekat, orang ini sedang memotong celah pelindung tubuh di tubuh tersebut. Jelas sekali dia ingin mengambil pelindung tubuh itu. Pelindung tubuhnya sudah rusak parah dan dipenuhi bekas terbakar. Bagian dada pelindung tubuh itu hancur total, memperlihatkan luka seukuran kepalan tangan. Selain itu, pada tubuh raksasa itu, terdapat gambar palu yang sangat samar. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, gambar itu tidak akan terlihat sama sekali. Nama pemuda ini adalah Mai Liang. Dia adalah seorang kultivator dari kuil Dewa Perang di negara Houfen. Dia telah berada di medan perang asing selama lebih dari 30 tahun, jadi dia sangat berpengalaman. Perlu sedikit penjelasan di sini. Di medan perang asing, seseorang tidak menua, tetapi ketika mereka pergi, mereka akan menua dengan cepat seiring berjalannya waktu. Saat sedang menggali, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia langsung berbaring. Tepat saat itu, seberkas cahaya hitam melesat melewatinya. Pemuda itu tercengang. Dia mengira telah melihat sebuah manik-manik dalam pancaran cahaya hitam, jadi dia melepaskan baju zirah itu dan mengejar cahaya tersebut. Dia telah berada di sini selama 30 tahun, tetapi selain rekan-rekannya, dia belum pernah melihat orang lain yang masih hidup, namun, dia telah melihat beberapa harta karun ajaib yang dapat terbang sendiri. Meskipun belum ada yang berhasil mendapatkannya, Mai Liang pernah mendengar tentangnya. Harta karun magis dengan kesadaran sendiri ini sangat ampuh. Mai Liang menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengejar manik-manik itu. Semakin dia mengejar, semakin bersemangat dia, terutama karena daerah ini agak terpencil. Selama setahun terakhir dia berada di sini, dia belum bertemu dengan sesama murid. Memikirkan hal itu, jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan dia diam-diam berpikir, keberuntunganku akhirnya tiba. Jika aku bisa mendapatkan harta itu dan kembali ke sekte, maka adik murid akan mengagumiku. Kemudian, aku akan memberikan harta ini kepada kepala sekte dan memintanya untuk menjadikan adik murid sebagai pasangan kultivasi denganku. Bukankah itu akan sangat luar biasa? Mai Liang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar manik-manik itu dengan fantasi di benaknya. Namun, manik itu terlalu jauh. Mai Liang belum mengejar terlalu jauh sebelum jaraknya semakin lebar. Mai Liang mengertakkan giginya dan mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Benda itu adalah sebuah alat tenun. Warnanya merah dan memancarkan sedikit panas. Ini adalah hasil panen terbesar yang dia dapatkan saat membersihkan medan perang asing. Biasanya dia tidak akan berani membawanya keluar karena takut dicuri. Namun, saat ini, harta karun itu hampir lolos. Dia tidak mau repot-repot merahasiakannya, jadi dia mengeluarkan pesawat ulang-alik dan melemparkannya ke depan. Pesawat ulang-alik itu seketika membesar beberapa kali lipat dari ukuran normalnya dan dengan dengungan, melaju ke depan dengan kecepatan sangat tinggi.
Mei Liang berpegangan erat pada pesawat ulang-alik itu sejak saat ukurannya membesar. Dia hanya bisa merasakan angin menerpa tubuhnya seperti pukulan. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia bisa membuka matanya dan melihat bahwa dia telah mengurangi jarak yang cukup jauh antara dirinya dan manik-manik itu. Dipenuhi kegembiraan, Mei Liang berpegangan erat pada pesawat ulang-alik dan mengejar manik-manik itu. Waktu berlalu dengan cepat. Meskipun Mei Liang tidak lagi tertinggal oleh manik-manik itu, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menyalip atau mengejar manik-manik itu. Dia hanya bisa mempertahankan jarak yang sama antara dirinya dan manik-manik itu. Baru 3 hari kemudian Mei Liang menyadari bahwa dia telah memasuki bagian asing dari medan pertempuran asing. Dia menjadi gugup. Harus diakui bahwa selain angin baja dan celah ruang, hal paling berbahaya di medan pertempuran asing adalah tempat-tempat asing. Tempat asing menyimpan banyak bahaya. Sejumlah besar celah ruang dapat tiba-tiba muncul dan melahap segalanya. Mei Liang telah mendengar dari tetua bahwa medan pertempuran asing itu terlalu luas dan mereka hanya membersihkan sebagian kecilnya. Dan hanya di sebagian kecil itu saja, terdapat tempat-tempat yang mengandung banyak celah ruang. Saat ia ragu-ragu, tiba-tiba ia menyadari bahwa barisan garis-garis putih yang sangat rapat muncul di hadapannya. Melihat garis-garis itu, ekspresi Mei Liang berubah saat ia memaksa pesawat ulang-alik itu berhenti dan dengan cepat mundur. Dia sudah sangat familiar dengan garis-garis putih ini. Ketika celah spasial muncul, awalnya mereka tampak sebagai garis-garis putih ini. Tak lama kemudian, garis-garis putih itu akan menyatu menjadi celah spasial besar yang akan melahap segalanya. Wajah Mei Liang pucat pasi saat ia melihat sekeliling. Setelah menyadari bahwa hanya ada celah ruang di depannya, ia sedikit rileks. Ia tersenyum kecut dan berkata, "Lupakan saja. Tidak ada gunanya mati demi harta karun yang bahkan aku tidak tahu efeknya. Aku belum bisa melakukan kultivasi berpasangan dengan adik muridku. Aku tidak ingin mati sia-sia di sini." Tepat pada saat itu, sebuah garis putih kecil muncul di depan berkas cahaya hitam. Tanpa ragu-ragu, berkas cahaya hitam itu memasuki celah ruang. Mei Liang menghela napas dan mengumpat. "Celah ruang, kau menelan harta karun lagi. Dalam 30 tahun aku berada di sini, kau telah menelan begitu banyak. Jika bukan 10.000, pasti sudah 8.000. Mengapa kau tidak bisa menyisakan satu untukku?" Dia baru saja selesai mengumpat ketika dia merasakan hawa dingin saat seseorang menepuk bahunya. Ia langsung bermandikan keringat dingin saat perlahan berbalik dan melihat seorang pria parubaya. Ekspresi pria parubaya itu sangat buruk saat ia bertanya kepada Mei Liang, "Anak kecil, apakah kau melihat cahaya hitam itu?" Mei Liang langsung dapat melihat pola palu di dahi pria parubaya itu. Dia menarik napas dalam-dalam karena dia telah melihat pola ini berkali-kali selama 30 tahun tinggal di sini. Dia bahkan melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia mendengar dari beberapa tetua bahwa pola ini adalah simbol klan iblis raksasa dari negara kultivasi peringkat 5. Anggota klan iblis raksasa terlahir dengan energi spiritual, sehingga mereka memiliki tubuh terbaik untuk kultivasi. Mereka juga satu-satunya negara kultivasi peringkat 5 yang hanya memiliki satu sekte di seluruh negeri. Para anggota klan iblis raksasa hanya dapat mengubah tubuh mereka secara bebas setelah mencapai tahap transformasi jiwa. Karena orang ini tampak seperti orang biasa, dia pasti seorang ahli transformasi jiwa dari sekte iblis raksasa. Tenggorokan Mei Liang terasa kering. Ia terlalu takut untuk berbohong, jadi ia segera berkata,
"Senior, saya melihat sinar cahaya hitam itu." Sinar itu pergi ke sana dan ditelan oleh celah ruang. Pria parubaya itu adalah orang yang mengejar Wang Lin dari Zhao. Dia mengejarnya secepat mungkin, tetapi semakin dia mengejar, semakin terkejut dia. Kecepatan manik itu sama dengan kecepatannya. Bahkan mampu menghindari semua upaya pencegahannya. Tidak hanya itu, tetapi kecepatan manik itu secara bertahap menjadi semakin cepat hingga akhirnya berhasil melepaskannya. Selain semua itu, masih ada celah ruang. Meskipun dia tidak takut dengan celah ruang, akan sangat menyebalkan jika dia terjebak di dalamnya. Dengan kultivasi transformasi jiwa tahap awal yang dimilikinya, dia hanya bisa mencegah dirinya tersedot masuk. Dia tidak bisa bergerak sesuka hatinya. Dengan terhalangnya celah ruang angkasa, kecepatannya menjadi semakin lambat. Bahkan dengan teleportasi, dia hanya bisa mencegah dirinya tertinggal. Dalam perjalanan, ia bertemu Mai Liang. Ia terkejut mengetahui bahwa Mai Liang mampu melakukan perjalanan lebih cepat darinya berkat pesawat ulang-alik itu. Setelah mendengar cerita Mai Liang, wajahnya muram dan dia sangat marah. Meskipun medan pertempuran asing sangat luas, medan itu masih memiliki batas, tetapi tidak ada batas di dalam celah ruang. Bahkan jika dia pulang untuk meminta bantuan kultivator transformasi jiwa tingkat lanjut, itu tetap seperti mencari jarum di lautan. Tidak banyak harapan. Sambil memikirkan itu, dia menatap Mai Liang. Dia mengulurkan tangan, mengambil pesawat ulang-alik dari Mai Liang, dan berteriak, "Benda ini sekarang milikku." Setelah itu, dia bergerak dan terbang kembali ke tempat asalnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah Mai Liang. Setelah orang itu pergi, Mai Liang menyeka keringat di dahinya, menghela napas, dan segera meninggalkan area tersebut. Mai Liang tidak tahu bahwa orang itu sangat terkenal di negara kultivasi tingkat 5-nya. Namun, dia terkenal karena selalu harus mengambil sesuatu, jika tidak akan sia-sia, seperti saat dia mengambil menara cahaya Lin Yi. Chapter 119 Jiwa Bangkit. Retakan spasial di medan pertempuran asing terjadi akibat banyaknya pertempuran yang terjadi di sini. Jika bukan karena serikat kultivasi datang dan menstabilkan tempat ini pasti sudah runtuh. Di sisi lain celah ruang angkasa terdapat lautan bintang. Tempat itu dipenuhi energi dan makhluk-makhluk aneh. Bukan berarti tidak ada seorang pun yang memasuki celah tersebut lalu keluar. Namun, para kultivator transformasi jiwa tingkat lanjut itu berteleportasi keluar hampir segera setelah mereka masuk, sebelum daya hisap mencapai kekuatan maksimumnya. Hal yang paling menakutkan tentang celah ruang di medan pertempuran asing adalah daya hisapnya. Bahkan kultivator transformasi jiwa pun kesulitan menghadapinya. Daya hisapnya sangat kuat sehingga bahkan dapat menyedot energi spiritual, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Itu hanyalah salah satu alasan mengapa mereka berbahaya. Alasan lainnya adalah tidak ada yang tahu persis kemana celah ruang angkasa itu terhubung. Mereka hanya mendengar dari beberapa kultivator yang sangat kuat bahwa ruang angkasa itu gelap gulita dan indera ilahi Anda terperangkap di dalam tubuh Anda begitu Anda sampai di sana. Sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di celah ruang angkasa dan melayang di dalamnya. Jika diperhatikan dengan saksama, seseorang dapat melihat cahaya api jiwa yang bersinar samar-samar. Waktu berlalu perlahan. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, titik cahaya itu terus melayang di angkasa. Api jiwa itu menunjukkan tanda-tanda memudar. Waktu berlalu dan cahaya itu masih sangat redup. Hanya bara api jiwa yang tersisa. Suatu hari,
sebuah bayangan raksasa tiba-tiba melayang menuju cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, bayangan itu ternyata adalah mayat berukuran besar. Tubuh ini tampak sama dengan tubuh anggota klan iblis raksasa. Namun, jika diperhatikan lebih dekat pada dahi tubuh itu, tidak ada palu, melainkan kapak. Kapak hitam. Jika ada anggota klan iblis raksasa di sini, mereka akan langsung mengenali itu sebagai tanda dari suku leluhur mereka. Saat tubuh itu menyentuh cahaya, secercah asap keluar dari tubuh tersebut. Asap itu membentuk wujud seseorang dan memperlihatkan tatapan serakah saat melompat ke arah cahaya. Ini adalah jenis makhluk khusus yang hidup di dalam medan pertempuran asing. Ia melahap segalanya, baik itu tubuh, harta karun magis, atau jiwa. Makhluk itu melompat ke arah tubuh tersebut, tetapi ia menjerit dan mencoba melarikan diri. Namun, cahaya itu langsung menyerap makhluk tersebut, hanya menyisakan tubuhnya saja. Setelah menyerap makhluk itu, cahaya menjadi lebih terang dan api jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat. Pada saat itu, Wang Lin terbangun. Lebih tepatnya, jiwanya terbangun. Saat ia terbangun, ia tidak memiliki kesadaran karena ia hanyalah gumpalan api jiwa. Perasaan yang sangat dingin datang dari dalam jiwanya. Terdapat kobaran api yang sangat besar di dekat jiwanya. Meskipun api ini memancarkan aura jahat, Wang Lin tanpa ragu melompat ke arahnya. Cahaya itu tiba-tiba masuk ke kepala raksasa itu dan perlahan menetap di dalamnya. Jiwa Wang Lin bisa dianggap dikelilingi oleh api iblis saat rasa dingin menghilang dan jiwanya perlahan menjadi tenang. Waktu perlahan berlalu lagi. Periode waktu ini bahkan lebih lama dari sebelumnya. Selama periode waktu yang panjang ini, tubuh Wang Lin perlahan melayang di medan pertempuran asing. Tidak dapat dipastikan apakah itu karena tubuh itu berisi jiwa Wang Lin, tetapi lebih banyak makhluk seperti itu muncul dan mencoba memangsa Wang Lin. Namun, mereka semua justru dimangsa olehnya. Indra ilahinya tumbuh lebih besar dan api jiwanya menjadi lebih kuat. Semakin kuat dia, semakin banyak makhluk-makhluk ini muncul dengan ganas, ingin melahapnya. Wang Lin tidak tahu bahwa tubuh yang dia tempati bagaikan mercusuar raksasa di dunia yang gelap ini. Wang Lin tidak tahu persis berapa banyak waktu telah berlalu. Sejak ia terbangun, ia merasa lapar dan telah melahap beberapa makhluk itu. Ia hanya tahu bahwa setiap kali ia melahap satu, ia bisa merasakan pikirannya menjadi lebih jernih. Akhirnya, suatu hari, Wang Lin teringat saat kelahirannya, 16 tahun bersama orang tuanya, hari-hari di Sekte Heng Yue. Dan akhirnya dia teringat Teng Huayuan. Gelombang kesedihan melanda jiwanya saat ia menyadari apa yang telah terjadi. Di saat-saat terakhir, si Tunan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dan membawanya ke medan perang asing. Saat memasuki celah ruang angkasa, manik yang menentang langit itu mengalami perubahan. Lebih tepatnya, ia menghilang tanpa jejak. Namun Wang Lin dapat merasakan dengan jelas bahwa manik penentang langit itu belum menghilang. Manik itu secara misterius telah menyatu dengan jiwa Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa manik penentang langit itu telah meleleh dan menyatu dengan jiwa Wang Lin. Karena alasan inilah dia mampu melahap semua makhluk misterius dan perkasa itu. Si Tunan tidak meninggal, tetapi memasuki keadaan tidur abadi. Hal terakhir yang dilakukannya sebelum tertidur adalah membungkus jiwa orang tua Wang Lin dengan jiwa Naschen-nya untuk ikut tertidur bersamanya. Orang tua Wang Lin bukanlah kultivator, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali atau merasuki tubuh. Wang Lin hanya ingin menjaga orang tuanya tetap ada agar mereka tidak menghilang.
Setelah ia mendapatkan kembali semua ingatannya, ia menyadari bahwa indera ilahinya telah menjadi sangat besar. Tubuh raksasa itu tampaknya tidak mampu menahannya lagi dan mulai hancur. Tak berdaya, Wang Lin meninggalkan tubuh raksasa itu. Rasa dingin kembali menyelimutinya. Ia melayang di angkasa, mencari tubuh berikutnya untuk dirasuki. Proses perjalanan menembus kehampaan untuk menemukan mayat yang berbeda ini berlangsung lama. Demikian pula, makhluk-makhluk misterius terus mendatanginya untuk dimangsa. Jiwa ilahinya menjadi semakin kuat. Memangsa makhluk-makhluk kuat ini secara bertahap menjadi kebiasaan Wang Lin. Dia berhenti memangsa mereka saat membela diri, tetapi dia secara aktif mencari mereka ketika dia tidak sedang membela diri. Atau bisa dikatakan bahwa Wang Lin sudah terlalu lama berada di sini. Cukup lama baginya untuk menelusuri ingatannya sendiri berkali-kali. Dia mulai menganalisis semua yang telah dia lakukan. Setelah selesai menganalisis semua yang telah dia lakukan, dia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saat itulah dia tiba-tiba teringat buku formasi yang telah dia beli. Ia segera teringat isi buku itu dan mulai mempelajarinya. Setelah menguasai sepenuhnya formasi dasar dalam buku tersebut, ia kembali menganggur. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Wang Lin telah melihat banyak celah ruang yang mengarah ke jalan keluar, tetapi indera ilahinya telah menjadi terlalu besar untuk keluar melalui celah ruang kecil ini. Namun, ia menemukan bahwa seiring bertambahnya indera ilahinya, celah spasial akan retak ketika ia menabraknya. Akan tetapi, setelah satu atau dua benturan, celah spasial itu akan menghilang secara otomatis. Satu atau dua benturan saja tidak cukup untuk menyebabkan celah ruang angkasa itu runtuh. Itu karena indera ilahinya tidak cukup kuat, jadi Wang Lin mulai melahap makhluk-makhluk itu dengan rakus. Dia benar-benar menyerah pada gagasan untuk menemukan tubuh untuk dirasuki. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak menembus kehampaan. Setiap kali dia bertemu dengan salah satu makhluk misterius itu, dia akan segera bergegas mendekat dan melahapnya. Kehidupan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Setiap kali dia melihat celah spasial, dia akan menabraknya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mampu menyebabkan celah spasial itu runtuh hanya dalam satu atau dua kali tabrakan. Namun seiring waktu berlalu, Wang Lin mendapati bahwa makhluk-makhluk misterius di kehampaan itu tampaknya telah menghilang. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan yang lain. Maka ia memperluas cakupan pencariannya. Suatu hari, Wang Lin merasakan indera ilahi yang ukurannya mirip dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan jiwa ilahi sekuat miliknya. Sebuah suara samar memasuki jiwa Wang Lin. "Kau lulus ujian," katanya. Wang Lin terkejut. Dia segera menggunakan metode yang sama untuk mengirimkan pesan. "Bagaimana saya bisa pergi dari sini?" "Pergi? Kenapa kau ingin pergi?" "Tidak ada cara untuk pergi." Setelah pemilik suara itu menyampaikan pesan tersebut, dia perlahan mundur dan menghilang. Wang Lin merenung sejenak. Ia dapat mendengar sedikit nada dingin dalam kata-kata jiwa itu. Ia menyadari bahwa di dalam kehampaan ini, terdapat jiwa-jiwa dengan indera ilahi yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuat darinya. Mereka masing-masing harus memiliki wilayahnya sendiri. Begitu Wang Lin memasuki wilayah orang lain, itu akan menjadi pertempuran sampai mati dengannya. Setelah pertemuan tak terduga ini, Wang Lin pergi ke arah lain dan menemukan bahwa ada 3 jiwa lagi dengan indera ilahi yang besar seperti miliknya. Melalui beberapa percakapan, Wang Lin mengetahui bahwa dengan kekuatan saat ini,
dia tidak mampu menembus celah ruang dalam satu atau dua serangan. Namun tekad Wang Lin untuk kembali sangat kuat. Dia pun memunculkan ide gila. Dia menyebarkan indera ilahinya untuk meliputi seluruh wilayahnya. Semakin luas penyebaran indera ilahinya, semakin kuat gangguan yang ditimbulkannya. Wang Lin dengan cermat mengamati area yang dicakup oleh indera ilahinya. Di sebelah kanannya, sebuah celah ruang tiba-tiba muncul. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengirimkan sebagian indera ilahinya ke dalam celah ruang tersebut. Saat indera ilahi itu memasuki celah ruang, ia memutus bagian indera ilahinya itu. Ketika celah ruang itu menghilang, ia kehilangan kontak dengan bagian indera ilahinya tersebut. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia menunggu celah spasial berikutnya muncul. Chapter 120 Kembalinya Wang Lin. Su Hao adalah murid generasi ke-6 dari Sekte Seni Roh di negara kultivasi peringkat 3, Julu. Dia duduk di atas batu besar. Dia sedang memilah-milah hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun ketika giok transmisinya tiba-tiba mulai bergetar. Dahi Su Hao berkerut saat ia meletakkan giok di dahinya. Sebuah suara yang sangat tergesa-gesa terlintas di benaknya. Cepat, datanglah ke arah barat laut derajat ke-48. Sebuah bagian dari kesadaran ilahi tanpa pemilik telah muncul. Orang yang mengirim pesan itu adalah teman baik yang dia temui di medan pertempuran asing bernama Ge Yang. Mereka berdua adalah kultivator tingkat akhir pendirian fondasi. Mereka sering bekerja sama untuk membunuh orang demi harta mereka, jadi hubungan mereka sangat baik. Saat Su Hao mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Dia menjadi sangat bersemangat. Kesadaran ilahi adalah hal paling berharga di medan perang asing, bahkan lebih berharga daripada harta sihir. Hanya kultivator kuat yang jiwa awalnya telah keluar dari tubuh mereka, tetapi kemudian meninggal, yang memiliki peluang kecil untuk meninggalkan sedikit kesadaran ilahi. Su Hao tidak memahami kegunaan spesifik dari indera ilahi, tetapi dia tahu bahwa ketika dia memasuki medan perang asing, utusan itu menyebutkan hal-hal yang diinginkan oleh negara-negara dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan indera ilahi termasuk dalam 10 besar. Barang-barang dalam daftar itu harus diserahkan begitu mereka mendapatkannya dan mereka akan menerima imbalan tertentu. Sambil memikirkannya, Su Hao segera terbang ke arah barat laut. Setelah tiba, ia mendapati bahwa banyak orang telah berkumpul di sini. Di kejauhan, terdapat penghalang besar yang mengelilingi sebuah titik biru. Titik biru itu melayang di udara tanpa bergerak. Mata Su Hao memancarkan keserakahan saat dia menepuk tas penyimpanannya, mengeluarkan garpu hitam, dan menyerbu. Adapun Wang Lin, dia dengan tenang menunggu munculnya celah ruang. Tiba-tiba, 8 celah ruang muncul dalam indera ilahinya. Sebagian dari kesadaran ilahi Wang Lin dengan cepat memasuki celah-celah dan terputus. Dia telah mengirimkan 8 bagian dari kesadaran ilahinya. Proses ini berlanjut saat indera ilahi Wang Lin semakin mengecil seiring dia mengirimkan bagian-bagian indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam 3 tahun ini, medan pertempuran asing telah memasuki keadaan gila. Sejak saat itu, ketika Su Hao dan Ge yang mengambil sebagian dari kesadaran ilahi itu, kesadaran ilahi akan muncul setiap hari, menyebabkan semua orang di medan pertempuran asing menjadi gila. Sungguh tak terbayangkan betapa banyaknya aura ilahi yang muncul di medan perang asing. Jika negara-negara kultivasi tingkat atas mengetahui kejadian aneh ini, mereka pasti akan segera memperhatikannya. Namun, selama 3 tahun ini, mereka belum mengirim siapapun untuk memeriksa medan perang asing tersebut. Medan pertempuran asing itu memasuki keadaan tidak stabil.
Karena alasan yang tidak diketahui, orang-orang di dalam tidak bisa keluar dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Penyebab masalahnya adalah celah spasial. Dalam dekade terakhir ini, terdapat terlalu banyak celah spasial. Beberapa pintu masuk dipenuhi dengan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli dari negara kultivasi peringkat 4 dan 5 sampai pada kesimpulan bahwa medan pertempuran asing akan segera runtuh. Bahkan jika seorang Nas Chen Sol masuk sekarang juga, itu bisa menyebabkan keruntuhan. Adapun meminta negara kultivasi peringkat 6 untuk memperbaikinya, harganya terlalu mahal. Bahkan jika mereka mengetahui tentang banyaknya energi ilahi yang muncul di medan pertempuran asing, mereka tetap tidak akan melakukannya, dan itu pun dengan mempertimbangkan fakta bahwa biaya tersebut akan dibagi di antara negara-negara kultivasi peringkat 5. Dan yang terpenting, ada lebih dari satu medan pertempuran asing, jadi sebenarnya tidak perlu memperbaiki yang satu ini. Aturan umumnya adalah begitu medan pertempuran asing tidak dapat dipertahankan lagi, maka medan pertempuran itu akan ditinggalkan begitu saja. Namun, yang membuat semua ahli kebingungan adalah mengapa medan pertempuran asing ini bisa bertahan ribuan tahun sebelum akhirnya runtuh. Apa yang mungkin terjadi dalam dekade terakhir yang mempercepat keruntuhannya? Mereka tidak tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Jika bukan karena dia menabrak semua celah ruang angkasa, ini tidak akan terjadi. Aliran waktu di ruang hampa berbeda dengan aliran waktu di medan perang asing. 100 tahun di ruang hampa hanya setara dengan 1 tahun di medan perang asing. Lebih tepatnya, waktu yang dihabiskan Wang Lin menabrak celah ruang angkasa adalah 7 tahun di luar, tetapi 700 tahun di dalam kehampaan. Pukulan terus-menerus dari Wang Lin selama 700 tahun menyebabkan medan pertempuran asing runtuh lebih cepat lagi. Saat ini, tidak ada kultivator dari negara kultivasi peringkat 4 atau 5 yang berani memasuki medan pertempuran asing. Mereka hanya bisa mengirim pesan kepada para kultivator di dalam. Mereka menyuruh mereka untuk membatalkan pembersihan, bekerja sama untuk mengumpulkan semua kesadaran ilahi, dan pergi melalui susunan transfer. Wang Lin kehilangan kesadaran akan waktu saat jiwanya semakin mengecil. Saat ini, dia tidak perlu lagi memutus indera ilahinya. Dia sedang menunggu celah besar. Pada hari itu, dalam indera ilahi Wang Lin, sebuah celah ruang yang beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin memasukinya. Mei Liang telah menetapkan tujuannya pada sebuah harta karun magis. Harta karun magis ini sangat mirip dengan cahaya hitam yang pernah dilihatnya sebelumnya. Keduanya bisa terbang sendiri. Dia telah mengejar harta karun ini selama 3 hari dan benar-benar kelelahan. Dia tersenyum kecut pada pedang ungu di hadapannya dan diam-diam berpikir bahwa jika pesawat ulang-aliknya tidak dicuri, dia pasti bisa dengan mudah mengejar ketinggalan dan tidak akan selelah ini sekarang. Saat memikirkan pesawat ulang-alik itu, dia tak bisa berhenti memikirkan lampu hitam itu. Selama lebih dari 10 tahun ini, dia tak bisa berhenti berfantasi tentang harta karun itu. Karena harta karun itu sedang diburu oleh anggota klan iblis raksasa, pasti itu adalah harta karun yang luar biasa. Setiap kali memikirkannya, dia tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Mei Liang bergumam pada dirinya sendiri, terowongan transfer untuk meninggalkan tempat ini tidak akan terbuka lebih awal atau lebih lambat, tetapi tepat ketika batas waktu 50 tahunku habis. Tapi apapun yang terjadi, aku akhirnya bisa pulang. Beberapa tahun terakhir ini, keadaan menjadi terlalu berbahaya. Itu semua karena indera ilahi yang muncul.
Setelah aku mendapatkan pedang terbang itu, aku akan kembali ke titik pertemuan. Hehe, adik murid junior, kau harus menungguku. Kau tidak bisa menolak kakak murid senior. Aku ini kasar dan hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Tapi sudah 50 tahun berlalu. Seperti apa rupa adik magang junior sekarang? Yah, dia berlatih metode Dewa Perang dan kudengar metode itu bisa membuatmu tetap awet muda, jadi paling banter dia akan terlihat seperti berusia 30 tahun. Jika dia sudah menjadi wanita tua, maka aku sebaiknya menyerah saja. Ham-ham, dari puluhan orang dari kuil Dewa Perang yang datang ke sini, hanya sekitar 10 orang yang tersisa. Setelah aku kembali, para tetua akan memfokuskan sumber daya padaku untuk membantuku berlatih. Dan botol pil yang kuterima sebelumnya sangat ampuh. Hanya satu pil saja akan membuatku tetap awet muda. Setelah aku pergi, aku hanya akan terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun. Berkat itu, aku bisa mendapatkan wanita manapun yang kuinginkan. Mei Liang tersenyum nakal saat tiba-tiba ia mendapatkan motivasi. Tepat ketika Mei Liang merasa bangga, dua pancaran cahaya tiba-tiba mendekat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di samping Mei Liang. Salah satu cahaya melesat melewatinya menuju pedang ungu, memperlihatkan seorang pemuda berusia 30 tahun. Ekspresinya berubah gelap saat ia menangkap pedang yang terbang itu dan melemparkannya ke dalam tasnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian ia berbalik dan menatap Mei Liang dengan dingin. Sinar cahaya lainnya menampakkan seorang pria parubaya berpakaian hitam. Ia berdiri di belakang Mei Liang dan tersenyum tipis padanya. Ekspresi Mei Liang berubah saat dia berkata, Su Hao, Ge Yang. Dia mengeluh dalam hatinya. Dia pernah melihat orang-orang ini dari kejauhan sebelumnya. Kedua orang ini memiliki reputasi buruk karena mereka suka membunuh orang untuk mencuri harta benda mereka. Mei Liang dengan tegas merobek tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Su Hao. Saudara-saudara kultivator, ini semua yang telah kutemukan selama berada di sini. Kalian bisa mengambil semuanya. Aku hanya ingin hidupku, pintanya. Su Hao terkejut. Dia mengambil tas jinjing itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Dia tersenyum dan berkata, kau adalah orang yang paling pengecut yang pernah kutemui, tetapi juga yang paling praktis. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Pergi. Mei Liang rileks dan hendak mundur ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah saat pedang terbang menembus dadanya. Tubuhnya bergetar saat dia merasakan nyawanya terkuras. Dia memaksa tubuhnya untuk berbalik dan menatap Ge Yang sambil berkata, kau. Ge Yang melambaikan tangannya. Saat pedang terbang itu kembali kepadanya, dia berkata, aku tidak bilang akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, dia pergi tanpa menoleh sedikit pun ke arah Mei Liang. Su Hao mendengus dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ge Yang membunuh Mei Liang karena dia membenci kenyataan bahwa Mei Liang memberikan tas penyimpanan itu kepadanya. Dia dan Ge Yang memiliki kesepakatan, tas penyimpanan itu milik siapapun yang mendapatkannya lebih dulu dan mereka tidak bisa memperebutkannya lagi. Jika Mei Liang memberikan tas penyimpanan kepada Ge Yang, Su Hao pasti akan melakukan hal yang sama. Kesadaran Mei Liang sudah kabur ketika bayangan adik perempuannya muncul di hadapannya. Ia perlahan menutup matanya. Tepat pada saat itu, sebuah celah ruang besar muncul di samping Mei Liang dan sebuah jiwa besar keluar. Saat jiwa itu muncul, ia berhenti sejenak dan dengan cepat menembus tubuh Mei Liang. Mata Mei Liang tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya keemasan keluar dari matanya.
Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tak lama kemudian, dia pulih sepenuhnya. Sebuah suara dingin keluar dari mulutnya. Teng Huayuan, aku, Wang Lin, kembali. Rasa ilahi, kembali. Tiba-tiba, semua kekuatan ilahi di medan pertempuran asing milik Wang Lin, baik yang ada di dalam tas seseorang, yang dimurnikan oleh seseorang, yang ada di dalam tubuh seseorang, atau yang diperebutkan, semuanya mulai bergetar. Serpihan-serpihan kesadaran ilahi satu demi satu berkumpul menuju Wang Lin dari medan pertempuran asing. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap kultivator yang memiliki sebagian dari kesadaran ilahi. Bersambung ke chapter 121. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.